Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Fatia Lestari, NPM 1811080204, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam semester 5 kelas F. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang respectful. Untuk mata kuliah Konseling Multikultural, mata kuliah ini diampu oleh Bapak Hadian Samasya, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu respectful. Jadi, respectful ini merupakan salah satu model konseling yang dimunculkan oleh Michelle De Andrea dan Judy Daniel. Jadi, kerja konseling ini menekankan tentang perlunya konselor menyadari bahwa perkembangan psikologi untuk dirinya maupun di diri klien dipengaruhi oleh faktor-faktor multidimensi, yaitu seperti faktor spiritual, identitas seksual, kematangan psikologi, kelas sosial ekonomi, kronologi, ancaman, sejarah keluarga, keunikan karakteristik fisik, dan lokasi tempat tinggalnya. Kemudian faktor-faktor tersebut terangkum di dalam model konseling respectful. Kemudian di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari respectful. Yang pertama ada R untuk religious. Dalam proses konseling, konselor perlu memperhatikan tentang yang pertama, apakah klien mewakili identitas ini, seberapa jadi faktor tersebut berpengaruh terhadap sikap, tingkah laku, dan pengalaman hidupnya. Yang kedua, apakah konselor sudah memiliki keyakinan beragama yang kokoh, karena konteks religius di dirinya sangat berpengaruh pada keberhasilan konseling. Yang kedua ada ekonomi, kelas background atau latar belakang kelas ekonomi. Jadi di sini konselor dituntut untuk mengerti, memahami bagaimanapun keadaan tingkat ekonomi dan sosial pada diri kliennya. Yang ketiga ada S untuk sexual identity atau identitas seksual. Jadi identitas seksual di sini memiliki makna yang luas, yaitu meliputi aspek-aspek identitas gender, peran gender, dan orientasi seksual. Identitas gender dipengaruhi oleh peran-peran khusus yang hanya dimainkan oleh pria atau wanita di dalam suatu budaya tertentu. Yang keempat ada P untuk psikologi development atau perkembangan psikologi. Klien yang memiliki perkembangan psikologi baik, maka dapat digambarkan sebagai individu yang dapat mendiskusi masalah yang dialaminya. Yang kedua, memiliki kesadaran yang tinggi. Yang ketiga, memiliki interpersonal yang luas. Sedangkan klien yang psikologi perkembangannya tidak baik, dia akan bersikap impulsif dalam berinteraksi sosial. Kemudian kemampuan menyadari diri sangat rendah. Yang kelima ada E untuk etnik atau etnis. Di sini konselor berpengaruh dalam memandang klien yang datang dari berbagai latar belakang budaya yang beragam dan menentukan strategi dalam rangka membantu perkembangan mental dan perasaan nyaman si klien. Nah, aspek ini menegaskan bahwa konselor perlu memperhatikan latar belakang, budaya, ras, dan etnik setiap kliennya. Yang keenam ada C untuk chronological disposition atau disposisi kronologi. Jadi konselor perlu memahami tantangan-tantangan yang dihadapi setiap individu atau klien berdasarkan periode kronologisnya. Kemudian melalui upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan konselor dalam menerapkan strategi konseling. Kemudian yang ketujuh ada T untuk trauma and other threats to their personal well-being atau trauma dan ancaman. Ungkapan ini menggambarkan situasi-situasi yang menempatkan individu dalam keadaan yang berbahaya atau goncangan psikologi. Apabila stresor terus mengganggu individu, ini dapat memperlemah kemampuan atau kekuatan pribadinya seperti mengatasi masalahnya dan self-esteemnya. Yang kedelapan ada F untuk family history atau sejarah keluarga.
Di sini konselor perlu memahami pribadi setiap individu atau klien yang berasal dari sistem atau tipe keluarga yang berbeda-beda dan yang beragam-ragam. Yang kesembilan ada U untuk unique physical karakteristik atau keunikan karakteristik fisik. Model konseling respektual menekankan pentingnya kepekaan konselor terhadap cara-cara individu atau klien dalam mempersepsi bentuk tubuh atau citra kecantikan fisiknya yang relatif beragam. Kemudian yang ke-10 atau yang terakhir ada language and location of residence atau bahasa dan lokasi tempat tinggal. Setiap individu atau klien pastinya memiliki latar belakang daerah yang berbeda-beda. Hal ini ditandai oleh subkultur yang berbeda-beda pula, baik itu nilai-nilai budaya, adat istiadat maupun bahasa yang mereka miliki, dan semua itu yang dapat berpengaruh terhadap gaya hidup setiap individu atau klien tersebut. Itulah tadi penjelasan dari singkatan respectful. Maka dari itu, dalam upaya memperoleh pelayanan konseling yang etis dan efektif, maka konselor dituntut untuk memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dalam keterampilan konseling. Karena model konseling respectful ini dikembangkan untuk membantu konselor agar mampu berpikir holistik tentang kliennya, juga mendorong para praktisi untuk mempertimbangkan atau memikirkan bahwa kerangka kerja mereka dipengaruhi oleh berbagai faktor yang beragam.